halaman, terutama terkait layout ya. Nah, nanti kan kita akan bikin buku yang mana bukunya itu seri majalah, di mana majalah ini akan berisi kurang lebih 44 halaman, jadi dia kelipatan 4 ya. 44 halaman, dan ini tuh kalau kita nggak bikin penyacahan atau nggak dicacah halamannya, terus kita nggak bikin rancangan sketsa layoutnya, maka nantinya pas di digitalisasinya saya yakin banyak banget yang salah dan juga kebingungan gitu kurang lebihnya. Oke, sebelum masuk ke situ saya mau kasih tahu satu teknik untuk melakukan setting setting pages di Adobe InDesign. Jadi kalian cukup melihat karena ini penting banget buat diterapkan pada novel kalian yang belum ngumpulin. Ini saya ngomongin yang belum ngumpulin. Jadi kalau sudah ya udah. Tapi kalau misalnya kamu mau update lagi silahkan. Oke. Sebentar, saya share screen dulu. Duh, bentar ya. Oke. Ini adalah halaman yang udah saya create. Nanti kalian jangan bikin ulang ya, ini cuman contoh aja. Jadi yang kita punya kan ada, misalnya nih ada 18 halaman, misalkan ya. Kita ngomongin novel dulu deh. Di dalam sebuah novel itu halaman satunya bukan pada cover utamanya. Jadi nggak yang halaman 1, halaman 2, halaman 3 gitu ya, di nomor halamannya 4, 5, nggak kayak gitu. Yang benar biasanya halaman 1 itu tidak dibaca sebagai tidak dimasukkan nomor halaman. Betul ya? Halaman di cover itu tidak masuk ke dalam nomor halaman. Halaman kedua, bayangkan ketika kalian buka novel. Apakah langsung konten? Tentu enggak. Biasanya kan ada kosong. Ya, akan ada kosong seperti ini. Jadi kita abaikan aja. Lalu di halaman ketiga biasanya akan ada yang namanya secondary cover. Apa sih secondary cover? Secondary cover itu adalah persamaan atau sama sebetulnya sama dia nih, sama si cover utama, cuman dia dibikin hitam dan putih. Oke. Nah, barulah di halaman ini masuk ke dalam nomor halaman. Atau, Bu, tapi saya banyak ngelihat nih misalnya, novel-novel yang covernya tuh nggak dimasukkan nomor halaman. Oke, itu juga bisa. Jadi kita kosongkan tanpa nomor halaman, kemudian kita bikin di sebelah sini adalah daftar isi, ya kan? Nah, setelah itu baru masuk ke bab 1. Bab 1 lah baru mulai nomor halaman 1. Nah, gimana ceritanya, Bu? Karena ketika kita membuka atau membuat nomor halaman di sini di parents, nih banyak juga nih kasus akhirnya saya ketemu bahwa anak-anak tuh kalian ya terutama tidak membuat, ada beberapa kasus sih bukan semuanya ya, membuat nomor halaman tuh di sini masih diketik 1, 2, 3, 4, 5, enggak, jangan gitu. Tapi bikin di parents. Tapi saya nggak punya parents, saya adanya master. Sama guys, itu sama aja tuh karena versinya berbeda antara InDesign sisi 2019 mungkin ke 2021 itu beda ya. Kebetulan yang saya punya 2022, nah ini udah berubah nih menjadi parents, tapi intinya dia sama, hal yang sama, things yang sama. Oke. Jadi kalau bikin nomor halaman pastikan kita pada pages, pada parents, diklik 2 kali. Nah, ada juga nih orang yang ketika dia, Bu saya udah klik parents Bu, tapi tetap aja nggak bisa tuh gitu, bikin nomor halaman secara otomatis karena kamu tidak diklik 2 kali. Masuk, klik 2 kali secara cepat hingga kita masuk ke halaman si parents ini atau si master. Yang cirinya si parents ini tidak bisa di-scroll. Dia cuma ada kiri dengan kanan. Apa yang diterapkan di sebelah kiri akan berefek pada sebelah kiri, semua di anak-anaknya. Kalau yang kita kerjakan apapun di sebelah kanan, maka akan ada efeknya di semua sebelah kanan, ya. Anggaplah kita bikin coretan sebelah kanan, maka semua yang sebelah kanan ini halaman 1, 3, 5 itu akan ada coretannya, gitu ya. Itu adalah fungsi dari master.
Oke, kita klik 2 kali sudah, dan ini saya sudah masuk ke halaman master atau halaman parents. Tinggal saya tentukan posisinya daripada nomor halamannya. Oke, seandainya di sini. Oke, teman-teman pahami dulu ya, ini disebut dengan bounding box text yang ini nih, yang biru nih, biru titik-titik. Supaya nanti kalau ketika saya menjelaskan, oh ya kamu harus klik 2 kali pada bounding box text. Nah, itu pahami bahwa bukan yang lain tapi ini nih, yang garis biru. Oke, sudah seperti ini, tinggal kita bikin nomor halaman, insert special character. Ada yang mau bantu saya sebutin? Habis pencet ini, pencet apa lagi? Ada yang masih ingat? Nomor halaman, sebutin deh. Marker, terus current page number. Iya betul. Jadi, kita gue ngunyah dulu. Jadi untuk membuat nomor halaman, kamu nggak ngetik A sendiri atau nggak ngetik secara manual. A ini muncul karena kita berada di appearance. Dengan menggunakan rumus yang tadi, current page number, maka dia secara otomatis langsung jadi A. Ya, tapi jangan khawatir, di semuanya tidak akan jadi A. Dia akan mengikuti urutan daripada nomor halamannya. Oke, di sini saya akan copy, saya kembali ke master, saya akan copy, tinggal ya, seret ke sini, pakai Alt dan Shift, pasti kalian tahu lah ya, ini basic. Oke, nah ini udah ya, udah ada kiri dan kanannya, maka di anak-anaknya sudah ada kiri dan kanannya. Nah, masalahnya, seperti yang tadi saya bilang, bahwa, bahwa cover itu nggak masuk ke nomor halaman. Dia harusnya nggak jadi 1 dong, Bu. Dia harusnya apa kayak gitu, kosong aja. Nanti di halaman kelima, di pages kelima, ini barulah masuk ke halaman 1. Gimana cara settingnya? Ini perhatiin ya, baik-baik. Klik 1 pada halaman anak-anak ini. Lalu klik kanan, numbering and section option, start page numbering add-nya diklik. Karena kalau kita klik automatic page numbering, mau kamu ganti kayak apapun, dia akan tetap autonya ya dari halaman 1, ya udah 1, nomornya udah 1 gitu loh. Nggak mungkin bisa diganti. Jadi kita ganti dulu start page numbering add. Nah ini nih ya, jangan yang otomatis. Kemudian stylenya diganti menjadi ini. Apa nih, angka Romawi ya. Angka Romawi. Dah. Klik OK. Nanti kan semuanya akan berubah tuh. 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi itu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan lain-lain tuh, lihat tuh. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini. Kemudian di halaman kelima itu akan saya jadikan 1 untuk abjad biasa gitu ya. Jadi mulai starting numbernya dari sini. Ingat teman-teman, ini penting dan ini adalah clue-nya. Kalau kamu mau membuat nomor halaman 1 dimulai dari halaman yang lain, gimana ya bahasanya? Tapi kan ngerti ya. Jadi kalau kamu bikin halaman nomor halaman 1, misalnya di pages yang lain itu bisa, tapi asalkan dia ada di sebelah kanan, nggak bisa kamu bikin di sebelah kiri. Kenapa? Contoh, saya mau bikin halaman 1-nya ada di sini, Bu, di pages keempat gitu ya. Kalian lihat efeknya. Klik kanan, numbering section option, start page number, kita ganti ke 1, 2, 3 nih misalnya, yang biasa ya. Tuh, dia akan mental. Karena sudah wayahnya dia ada di sebelah kanan gitu loh untuk nomor 1. Jadi kita harus mulai di sini. Klik kanan, kemudian numbering section option, start page numbering, pilih 1, 2, dan 3-nya yang biasa ini ya, klik OK. Nah tuh,
Jadi ini 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi. Nah, ini baru mulai page number 1-nya di sini gitu ya. Bu, biasanya kalau di daftar isi tuh nggak ada nomor halaman, mana ada pakai Romawi gitu misalnya, ya kasusnya. Tenang guys, ini mah tinggal dihapus saja. Tapi kan ini nggak bisa dihapus, Bu. Gimana cara ngapusnya? Cara ngapusnya pencet Ctrl dan Shift secara berbarengan, jangan dilepas ya. Baru sambil kamu kliklah si ininya tuh, si apa tulisannya. Nanti dia akan muncul. Jadi yang tadinya dia anggaplah kayak flatten gitu ya, atau dia tidak bisa diapa-apain, kita akan munculkan dia ke dunia nyata gitu. Jadi tinggal di delete aja. Sesimpel itu. Jadi ini juga sama, Ctrl dan Shift tahan di selection and then kita hapus. That's it. That's really easy peasy ya. Tuh. Jadi udah starting numbernya, number halamannya udah ada di 1, di halaman 5 gitu ya. Deh tuh. 2, 3, 4, 5. Bu, gimana saya mau menambahkan? Contoh ya, saya tuh udah kadung halaman 1-nya tuh cuman bisa di saya udah bikin desain, Bu. Terus gimana caranya saya nambahin halaman? Nah, kalau kamu mau nambahin halaman itu harus double 2 gitu ya. Contoh misalnya, ini kan kamu misalnya mulai 1. Terus di halaman ini kamu bikin daftar isi nih, ya kan? Terus kamu ternyata nggak pakai secondary cover. Wah, udah tuh ya. Ya udah, berarti kamu tinggal nambahin 2 halaman. Ini dikosongin, ini masuk ke secondary cover, bikin secondary cover, kan tinggal nge-copy dari sini ya, taruh di sini. Terus di sini misalnya kau kasih daftar isi dan ini bab 1. Bu, kasusnya saya udah ada si secondary cover. Jadi pas buka langsung secondary cover nih, Bu nih, terus baru daftar isi. Ya udah, tetap aja kita kosongin, masukin secondary cover. Daftar isi di sini dan segala macam. Bu, gimana kalau misalnya halaman 1-nya atau si bab 1 awalan chapter itu saya ada di sebelah kiri, Bu. Ya udah, tambahinlah dia 1 halaman ya, 1 halaman. Tentu harus 2 halaman kan saya bilang ya bahwa dia harus ada di sebelah kanan lah intinya. Si halaman 1-nya. Ya udah tambahin aja 2 halaman tapi yang 1 dikosongin, yang 1 dikasih aja gambar apapun, pattern boleh, apapun lah ya sebagai bridging-an lah ya. Nanti tinggal pastikan dia bab 1-nya ada di sebelah kanan. Dah, gitu aja. Oke, silakan yang mau bertanya terkait ini. Ada yang mau ditanyakan? Aman, Bu, aman. Dan kemudian yang ketika kalian mau nge-save, mau ekspor, nah ini nih banyak banget yang salah. Perhatikan bleed kalian. Di sini saya kebetulan nggak pakai bleed ya. Bleed itu tanda merah. Nah, kalau ada tuh beberapa mahasiswa yang bleed itu gede banget. Jadi kamu cek lagi deh bleed kamu. Harusnya 0,5 ya untuk bleednya. Bu, kalau saya mau edit bleednya gimana caranya? Tinggal klik file, dokumen setup. Nah, ini margin, klik bleed, pastikan dia di 0,5. 0,5 tuh nggak gede guys, kecil. Tuh, cuma segini. Jadi kalau ada desain kamu yang kayaknya gede banget si blade-nya, wah itu udah yamin deh salah. Nah, saya akan cek ini. Nanti kalau kamu ada foto atau ada ya foto ya bentuknya foto gambar gitu ya yang full frame, usahakan sampai sini nih, sampai tanda merah, sampai bleed. Kayak cover itu juga harusnya pakai sampai bleed tuh. Taikin sampai bleed gitu ya. Nah, caranya untuk ekspornya, file ekspor, saya ulangin ya, takutnya ada yang lupa. File ekspor, PDF print, save, kemudian pilih high quality print, udah, pilih mark and bleed, crop marknya dinyalakan, use document bleed settingnya juga dinyalakan. This is tempat di mana saya bisa mengecek apakah kamu sudah teliti dan benar membuat bleed-nya gitu. Udah tinggal dipastikan dulu di general, balik ke spread ya ininya.
pages-nya spread, jangan yang pages. Oke, itu akan masuk ke dalam penilaian bagaimana kamu teliti dalam membuat filingnya. Oke, itu aja untuk materi mengenai InDesign-nya untuk setting numbering. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembuatan sketsa layout. Oke. Ini ntar ya, saya kasih lihat dulu bagaimana cara melipatnya. Ntar. Kelihatan nggak ya? Kamera saya kelihatan kah? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, cara membuat si buku tadi yang saya bilang sketch layout. Jadi ini dibagi dua. Ini aja. Jadi bagi dua. Harus rapi. Gitu ya. Bagi dua. Terus dibagi dua lagi seperti ini. Ini wajib kalian bawa di setiap pertemuan hingga sampai si majalah kalian jadi. Ini udah kelipat kedua, dilipat lagi sekali. Kayak gini. Nanti kalian ujung-ujung ini dipotong atau boleh disobek gini. Ya, terus kemudian bagian yang ini juga nih. Ya, yang masih kelipet-kelipet gini disobek aja atau digunting boleh set gitu. Sehingga nanti kita bisa lihat jadinya kayak buku, jadi halaman 1, halaman 2, gitu contoh ya. Kayak gini nih. Ini karena nggak bisa saya sobek. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, 4, 5, jadi lembaran bentuknya. Benar-benar kayak si buku. Ini ya. Jadi benar-benar kayak si majalah nantinya. Pakai sistem sisip. Pastikan semuanya totalnya itu ada 44 halaman. Bu, saya mau bikin 45, bisa nggak? Nggak bisa, karena kalau kamu mau nambahin halaman harus ditambahnya minimumnya 4. Ya, minimumnya 4. Kenapa 4? Karena gini, kita ngomongin depan, belakang, halaman selanjutnya. Itu udah 4, 1, 2, 3, 4 ya kan. Jadi harus ditambahnya 4. Nanti habis kamu sobek ini semua, ya, tinggal disisip. Intinya punggung jangan disobek. Tinggal disisip dan jumlahkan semua hingga menjadi 44 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus sampai 44. Kasih nama atau kasih nomor 1, 2, 3, sampai 44 jadi. Oke? Ini wajib kalian bawa hingga UTS nanti. Karena ini masuk ke dalam penilaian. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Lanjut, saya akan kasih tahu mengenai rubrik. Ya. Rubrik. Jadi teman-teman, rubrik adalah panduan penilaian dan kriteria jelas. Nih kalau ngomongin soal rubrik di sini ya, kalau di majalah nih. Ya kalau majalah itu kayak section atau pengelompokan ya, pengelompokan konten atau artikel. Rubrik merupakan bagian dari surat kabar yang membahas mengenai salah satu isu atau tema ya, isu tertentu. Rubrik yang baik dalam satu majalah adalah rubrik yang menurunkan tulisan-tulisan yang bernilai jurnalistik aktual, faktual, menarik dibutuhkan masyarakat. Nih, contohnya daripada rubrik seperti ini. Sebentar ya, saya buka dulu majalah yang pernah saya buat. Oke, ini. Jadi di dalam majalah
Kita pahami dulu ada aspek-aspek yang wajib ada. Yang pertama itu, ya, aspek-aspek yang ada pada sebuah majalah. Nah ini, yang pertama, ini wajib ya, wajib ada. Kita ngomongin yang sebelah sini dulu, jangan yang ini. Harus ada yang namanya date issue atau tanggal terbit. Kenapa ini harus ada? Karena majalah itu bukan sekali terbit guys. Dia itu akan ada weekly, ada monthly gitu ya. Sebentar. Jadi dia ada weekly, ada monthly. Jadi bisa ditulis kayak edisi 1, edisi 1, edisi 2, ada 3, atau misalnya volume 1, volume 2, volume 3. Kemudian masukin tanggalnya, misalnya Desember 4 gitu, misalnya Oktober 4 gitu. Boleh tuh kamu taruh, ini wajib ada. Di dalam majalah wajib ada. Jadi kalau nanti kamu bikin cover, terutama untuk majalah, ini nggak ada, udah pasti jadi nurunin nilai. Kenapa? Di majalah aspek ini harus ada. Ya. Terus kemudian ini adalah must have. Nih, judul majalahnya. Nah, kalian boleh memilih atau mencari nama sesuai yang kalian mau, ya kan? Cuman harus sesuai dengan temanya. Bu, saya boleh nggak pakai nama majalah yang udah ada? Jangan, tolong ya, gunakan nama majalah yang belum ada. Jadi ini wajib. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Bentar. Bisa itu nggak kebaca soalnya. Oh, screenshotnya nggak ada. Baik, thank you. Nah, ini ya, date issue harus ada, must have nih nama majalahnya. Nah, kalau date issue penempatannya apakah harus di sebelah sini? Enggak, bisa di sini, bisa miring, bisa di bawah sini, bisa bahkan ada yang di bawah covernya. Boleh, itu sah. Cuman yang paling umum ada di bagian atas, oke? Nah, ini boleh kalian tentukan nama majalahnya apa dan ukurannya harus besar, harus benar-benar besar, ya maksudnya cukup untuk keterbacaannya. Dan kemudian ada namanya magazine deck. Magazine deck ini kayak tagline ya, jadi gunakan tagline. Kayak misalnya In Train Magazine atau apa gitu kan, ya udah kamu masukin tuh, atau Fashion Magazine. Itu silahkan taruh di bagian bawah sini. Kemudian ini ada yang supporting cover line. Nah, supporting cover line itu kayak gini nih. Ini saya nggak nyari orang ini ya, saya mau masukin dia jadi talent. magazine cover. Oke. Nah, inilah yang disebut supporting cover line. Nah, kayak gini-gini. Ini nih ya, nih. Ini tuh isi daripada konten kalian yang lumayan seru gitu. Tapi majalah-majalah sekarang tuh lebih clean. Biasanya hanya menggunakan 1, 2, dan warnanya nggak macam-macam. Tapi bayangin pada tahun 90-an seramai apa. Nah, ini masih mending nih, warnanya masih enak. Ada yang lebih gila lagi nih. Kita lihat ya. Nah, mungkin kayak gini, ini juga masih oke. Sebenarnya warnanya masih enak. Kita lihat majalah-majalah tahun 90. Nah, nih ya. Assalamualaikum deh tuh. Tuh, banyak banget. Tuh, banyak banget ya. Tuh, lihat seramai ini. Tapi di saya kalian tidak terlalu wajib menggunakan ini, boleh pakai 1-2 biji silahkan, kalaupun enggak juga it's okay. Yang paling penting yang tadi nih, ada ini, date issue, must have, magazine deck, main image, dan yang terakhir ada lead article line. Lead article line ini biasanya berkaitan dengan gambar di cover,
atau artikel penting yang paling penting sehingga orang lain akan tertarik untuk membaca majalah kamu. Oke, ingat aspek ini wajib ada pada buku atau majalah kalian ya. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke konten. Nah, konten kita mendingan lihat dari sini aja nih ya. Traveling. Oke. Ini saya kenapa nggak ada lead konten, lead kontennya, terus kemudian nggak ada supporting cover line. Kenapa? Karena ini adalah majalah in-trend ya yang saya punya ini. Jadi majalah yang memang pasti tayang dan pasti ada di kereta api bandara waktu itu. Oke. Nah, di halaman ini, halaman kedua dan ketiga akan saya isi dengan iklan. Oke, teman-teman mohon dicatat ya, kalian punya jatah iklan. Dicatat, disiapkan kertasnya dan juga atau di handphone. Jatah iklan kalian untuk iklan spreading tuh kayak gini, sebesar ini. 2 halaman, itu tuh 4. Untuk spreading, iklan spreading itu 4 halaman. Get it? 4 halaman. Kemudian iklan single page itu kayak gini. Nah ini, cuman 1 halaman, itu tuh kalian punya juga jatah 4. Dan iklan half page tuh kayak, aduh sebentar ya. Half page itu kayak contoh, sinyalnya. Bentar, ini ada masih loading karena lumayan gede nih filenya. Half page itu biasanya setengah dari ukuran halaman kalian, ukuran pages kalian. Ini single. Half page itu, bentar ya. Harusnya ada nih saya nih. Lupa inget. Stulung. Duh, enak banget tuh. Ini iklan Dufan. Bentar. Nah, bukannya, nah ini nih. Ini iklan half page. Terus kalian itu dapatnya 2, tapi nggak boleh atas bawah ya. Tidak boleh atas bawah. Jadi kalaupun misalnya tulisan nih, gambar gitu ya, atau teks gitu, body teks, terus di bawahnya barulah ada si iklannya. Nanti di spread ke halaman yang lain. Oke, terus ada lagi yang quarter. Quarter tuh 1/4 dari halaman kalian dapat 1 jatahnya. Oke. Nah, jadi 44 halaman itu kalian sisipin tuh iklannya akan di mana-mana aja terserah ya. Tapi biasanya kalau iklan single page itu akan di sebelah kanan. Secara psikologis bacanya memang dia harus ada sebelah kanan. Nah, sekarang saya balik ke soal rubrik. Apa itu rubrik? Rubrik itu adalah semacam ini, teman-teman. Mana ya? Nah, contoh nih. Saya punya rubrik namanya Local Wonder, kemudian Local Heritage, Local Dailies, Local Treasure, Wisdom, dan lainnya. Jadi dalam satu rubrik biasanya akan ada konten atau ada judul-judul kecil. Ini saya punya judul Monas, Api Kemerdekaan yang Tak Akan Padam. Kemudian saya punya lagi nih judul yang lain, Museum Nasional Indonesia di mana pusaka bermuara. Terus kemudian saya punya lagi Peninggalan Kolonial di Jakarta, Merindu Batavia. Kemudian ada banyak sekali judul-judul di dalam satu rubrik ya. Kemudian, Bu, berarti saya bikinnya gimana nih? Kalau saya kan majalah musik misalnya. Di majalah musik kan bisa bikin misalnya misalnya opini gitu ya. Nah, di sini kalau bisa opini dari siapa, artis siapa, atau penyanyi siapa, atau musisi siapa gitu. Nah, ini musisi jangan 1, bisa jadi 2 gitu ya. Atau kalau 1 juga nggak apa-apa sebenarnya. Terus kemudian nanti di
rubrik selanjutnya misalnya kamu punya rubriknya namanya tips and trick gitu ya, atau tips gitu. Nanti kamu bisa tuh judulnya misalnya memilih atau menentukan kegiatan asik bermusik untuk anak-anak gitu misalnya, atau apa dan segala macam. Jadi boleh beberapa judul. Nanti kalian cari aja tuh di Google isinya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi rubrik tuh akan membagi atau mengelompokkan judul-judul sesuai dengan nama rubriknya. Contoh lainnya nih, kalau di sini, nah ini biasanya juga ada halaman yang membahas mengenai cover anak-anak. Karena saya punya cover seperti ini, nah ini penjelasannya gitu ya. Nah ini kayak rubriknya, sebentar, local wonder. Nah ini dia local wonder. Ketika kita ngomongin local wonder, nih judul-judulnya tuh sini. Jadi ada pembedanya. Kayak contoh, ketika kita masuk ke satu rubrik, biasanya akan ada penanda. Baik itu nanti dikasih warna, entah itu nanti dimiringin, entah itu nanti ada penandanya di sininya, boleh. Nah, kalau saya adanya kayak gini nih, tuh local wonder. Nanti masuk ke rubrik yang lain. Nih local heritage. Tuh. Ini local heritage, ya. Tuh. Terus lagi nanti saya masuk ke tema yang lain atau rubrik yang lain. Nah, ini nih local art and culture. Tuh, nanti kontennya akan macam-macam, tergantung dari kalian. Oke. Apa yang harus kalian lakukan sekarang adalah membuat yang namanya kerangka penulisan. Bagaimana cara membuat kerangka penulisan? Jadi gini, kamu tentukan, oh halaman 1, saya akan isi dengan cover depan. Misalnya halaman 2, oh saya mau kasih iklan. Iklannya iklan apa? Single page gitu ya, iklan. Nah, halaman 3 dan halaman 4 misalnya, oh saya bikin greeting atau sambutan. Karena di mana-mana dalam membuat sebuah buku atau apapun pasti ada halaman yang memang menjadi kayak salam lah ya gitu ya. Salamnya greeting. Nah, ini boleh pakai lorem ipsum untuk greeting, kasih masukin nama kalian dan foto kalian, boleh greeting. Jadi disebutin berapa butuhnya halamannya ya. Kemudian misalnya di halaman 5 dan 6, 2 halaman saya akan bikin iklan spread. Terus kemudian bisa di halaman 7 saya masuk ke daftar isi gitu misalnya. Misalnya daftar isi saya ada 3 halaman, masukin 7, 8, 9, berarti 7 itu 9. Kemudian halaman 10 masuk ke 10 sampai 14 misalnya. Saya masuk ke konten atau ke rubriknya misalnya news, berita dulu gitu ya. Nah, nama-nama ini boleh kalian ganti-ganti nih sesuai biar nyeni aja ya, berlucu gitu. Mau 14 halaman, habis itu kamu kasih jeda lagi iklan. 15 iklan. Single. Terus sampai di angka 44 ini kamu harus petain semuanya. Kalau udah dicacah seperti ini, barulah nanti kita akan membuat, kita tampilkan atau buat seperti ini. Tuh, di kertas yang tadi saya minta kalian lipat. Tuh. Dibikin kayak gini nih nggak apa-apa minggu depan. Yang penting kalian udah punya ini. Kalau bisa nyari kontennya langsung silahkan. Karena ini akan mempermudah pekerjaan kalian. Ya, misalnya kalian udah tahu nih, oh gue bakal ada news nih, gue isi newsnya dengan apa gitu. Cari kontennya, konten gambarnya dan konten tulisannya gitu. Nanti tinggal diterapin ke sini dalam bentuk visual. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Atau ada yang bingung silahkan loh ditanyain sebelum panjang. Tapi ngerti nggak maksudnya? Masih bingung kah? Coba deh. Kurang lebih sih paham sih, Bu. Oke, jadi yang penting kamu udah nyacah tuh 44 halaman itu, akan isinya apa aja. Misalnya, Bu boleh nggak sih kalau gue tuh bikin
apa namanya tuh, rubriknya ada 10 gitu. Boleh banget. Yang pertama misalnya kamu kasih greeting. Kemudian ini bukan rubrik sih, yang rubrik tuh ini nih. News misalnya, 1 news. Kedua kamu bikin opini. Terus kemudian kamu bikin apa namanya tuh chord, misalnya musik kita gitu, isinya tuh tentang chord gitar gitu kan, dari musik-musik yang lagi hits. Terus kemudian chart apa sih itu, tanggal lagu gitu misalnya. Terus kemudian ada 10 gitu, boleh banget. Mau berapa jumlah halamannya terserah kalian. Intinya sisipkan iklan-iklan tersebut pada majalah kalian. Bu, boleh nggak sih saya bikin lebih daripada 44 halaman? Boleh, saya bilang tadi boleh, asal ditambahkannya lipatan 4 gitu aja. Nah, intinya seperti ini. Kalau udah selesai di sini kan cari tuh datanya. Ya, cari datanya misalnya ini kan The News ya. Anggaplah majalah saya majalah musik. Karena kita lagi rame soal synchronize gitu kan. Synchronize Fest gitu. Kamu carilah berita. Nah, atau ini kamu ambil dari Kompas, biasanya suka ada ya Kompas atau apa. Kompas. Coba. Cari artikelnya. Nah, ini nih misalnya. Ini ya si Pinkan Mambo ini di jualan donat. Nah, ini nih kamu copy aja nih tulisannya. Masukin ke Word, nanti tinggal di pas gambarnya kamu cari, jangan yang ini gambarnya gepeng begini, cari yang lain yang bagus. Nanti tinggal ditarik pas lagi digitalisasinya gitu. Jadi dibikin folder-folder sendiri. Terus kalau iklan gimana, Bu? Nah, iklan itu kamu pakai bahasa Inggris nih kuncinya. Advertise. Nah, iklan yang paling sering ada, ya iklan yang pasti ada pada setiap majalah itu adalah iklan bank. Biasanya suka ada. Advertise, terus Visa misalnya, Visa card. Kayak gini. Terus cari nih tools yang, ini kan image ya. Pilih tools, size yang gede. Iklan yang kayak gini adalah iklan spreading nih. Ini spreading. Ini quarter. Bentuknya bisa kelihatan ya. Terus kemudian kalau yang sebentar. Nah, ini iklannya single. Kalau ini spreading nih, iklan spreading. Nah, ini spreading. Tuh. Ya, kamu cari aja in English clue-nya kalau kalian udah pakai ini, biasanya akan bagus-bagus. Contoh misalnya kalau bikin advertise Yamaha gitu ya. Musik. Ya dong, bukan Yamaha motor. Nanti semakin terdepan. Nah, tuh, ambil aja dari yang size-nya memang besar. Kurang lebih kayak gitu. Apalagi sih misalnya kamu ada iklan apa sih namanya? Gitu kan misalnya tuh Kopi cuma biasanya vendor jarang banget beriklan nih dia nih. Budgetnya nggak masuk ke sini dia. Dia ke iklan. Atau misalnya ada nggak sih? Oh, ada. Tuh ya, silakan ambil aja. Atau misalnya musik, misalnya musik ada siapa ngeluarin album baru, nah itu bisa jadikan iklan. Silakan aja, bebas. Tapi memang ada ada konten iklan yang bisa tiap majalah bisa ada tema apapun masuk gitu. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan mengerjakan karena yang ini, terutama yang nyaca halaman dan persiapan konten ini wajib ada. Minggu depan kita tinggal ngegambar di kertas yang sudah kalian lipat, nanti tinggal digitalisasi. Oke? Gitu aja. Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, kalau gitu. Thank you sudah join. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Sama-sama. Makasih Ibu. Yo.